Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, di sini ada saya Misal, kemudian ada Sherly Martina Mulyadi, ada Feni Pilawa, ada Anissa Fitriani, dan ada Amanda Hasna Cahyana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tugas untuk membuat topologi address resolution. Jadi untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan satu persatu. Kepada Feni Pilawa dipersilakan. Baik, jadi di sini kita akan menambahkan komponen-komponen yang diperlukan. Jadi di sini yang pertama kita menambahkan end device berupa PC sebanyak 3 buah. Jadi di sini ada PC 0, PC 1, dan PC 2. Setelah itu kita tambahkan hub sebagai layer pertama. Di sini kita pilih hub PT hub 0. Selanjutnya kita menambahkan, kita memerlukan juga switch sebagai layer keduanya. Di sini kita pilih switch PT switch 0. Setelah itu kita juga memerlukan router sebagai layer ketiga. Di sini kita pilih router PT router. Baik. Baik, selanjutnya yang langkah kelima, yaitu kita memilih jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan ke seluruh perangkat. Nah, jenis kabel yang kita pilih itu adalah copper straight through. Kemudian, langkah keenam, kita memilih router. Di router ini kita pilih interface fast Ethernet 0/0. Nah, lalu kita hubungkan ke arah hub pada interface fast Ethernet 0. Kemudian, langkah ke-8, sambungkan. Langkah ke-7, hubungkan router pada interface fast Ethernet, interface-nya fast Ethernet 1/0 ke bagian switch pada interface fast Ethernet 0/1. Nah, selanjutnya, langkah ke-8, kita menyambungkan PC0 pada bagian fast Ethernet 0 ke hub pada interface fast Ethernet 1. Baiklah, untuk langkah selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi untuk yang pertama kita akan menyambungkan hub pada interface fast Ethernet 2 ke PC 1 dengan interface fast Ethernet 1. Kemudian kita akan menghubungkan switch pada interface fast Ethernet 1/1 ke PC 2 pada interface fast Ethernet 0. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengklik bagian router. Kemudian kita pilih config. Kemudian kemudian itu kita pilih yang fast Ethernet 0/0 di interface fast Ethernet 0/0. Nah, di bagian ini kita akan mengisikan IP configuration dengan IP yang kita buat sendiri, yaitu 168.11.12.1. Nah, setelah dibuat IP address-nya, kita jangan lupa untuk meng-checklist di bagian port status itu menjadi on. Selanjutnya, pada fast Ethernet 1/0,
kita akan melakukan langkah yang sama. Kita akan mengisikan IP address di IP configuration-nya itu dengan IP address yang baru. Di sini kita coba pakai 168.27.11.1. Kemudian setelah diisi IP address-nya, kita jangan lupa lagi untuk menceklis di bagian port statusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengklik pada PC 0. Lalu kita pilih pada bagian desktop, lalu pilih IP configuration, masukkan default gateway-nya, yaitu IP address yang ada pada fast Ethernet 0/0, yaitu 168.11.12.1. Lalu isi IP address pada PC 0 dengan IP address yang baru, yaitu 168.11.12 dan .2. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama seperti pada PC 0. Untuk PC 1, kita akan memilih desktop, lalu IP configuration dan juga default gateway-nya. Oh, ini nggak bisa ya, Wei? Nggak bisa diisi. Terusnya bisa. Itu Amanda bagian DHCP-nya ganti statik. Oh, pencetannya. Oh ya. Ya. Ini 168. 168.11.12.1. Untuk IP address-nya kita masukkan 168.11.12.3. Lalu pada PC 2, lakukan hal yang sama pada langkah sebelumnya, yaitu membuka desktop, IP configuration, namun pada default gateway-nya, masukkan IP address yang ada pada fast Ethernet 1/0. Untuk IP address-nya, kita masukkan dengan IP address seperti sebelumnya, namun dengan IP yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan mulai proses ping. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses ping pada semua PC.
Pertama untuk PC 0, kita klik di sini desktop, kita pilih command prompt, dan di sini kita ketikkan perintah ping dan disertai dengan IP dari PC yang ingin kita lakukan kita ingin lakukan proses ping. Kita ketikkan IP address dari PC yang ingin kita lakukan ping-nya. Nah, di sini saat terlihat ada bacaan reply from 1682.7.11.2 ini, dan juga ada bacaan ping statistiknya, artinya komputer dari PC 0 ini telah terhubung dengan PC 2. Untuk langkah yang sama kita lakukan pada PC-PC lainnya untuk melihat apakah antara tiap komputer atau PC-nya telah saling terhubung. Nah, lalu setelah semuanya telah kita lakukan proses ping, kemudian di sini saya akan melakukan proses message dengan cara kita klik bagian ini, add simple PDU ini, lalu kita hubungkan antara tiap PC yang ingin kita lakukan proses message. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses message pada PC 0 dan PC 1. Nah, untuk hasilnya, di sini dapat dilihat hasil dari pengiriman message-nya, ada statusnya yaitu successful dengan sumber dari PC 0 dan destination-nya ke PC 1. Lalu kita dapat melakukan hal yang sama untuk semua PC lainnya. Dan di sini saya akan menggunakan perintah arp-a untuk melihat MAC address dan juga IP dari message-message yang telah kita kirim. Kita buka command prompt. Kita ketikkan perintah arp-a. Bisa. Nah, di sini setelah kita melakukan pengiriman message dari PC 0 ke PC 1 dan PC 1 ke PC 2, dari PC 2 ke PC 0, di sini setelah kita memasukkan perintah arp-a yang akan muncul tampilan seperti ini, yang artinya ini merupakan sumber router terdekat dari PC yang dimiliki oleh PC 0 yang memiliki MAC address MAC address-nya adalah 0030.f274.d7ce yang merupakan physical address-nya.
Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan ke Michelle. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.